Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan atau sharing kepada rekan-rekan akademisi dan juga rekan-rekan mahasiswa tingkat sarjana yang akan menyelesaikan studinya maupun dengan magister yang akan menyelesaikan studinya. Ada beberapa poin yang Anda harus pahami sebelum memulai untuk menulis penelitian. Yang pertama adalah judul penelitian harus singkat, jelas, dan informatif. Kemudian judul juga harus menggambarkan isi daripada jurnal penelitian secara keseluruhan agar memudahkan para reviewer untuk melihat dan apa tujuan Anda menulis daripada judul tersebut. Berikutnya adalah abstrak, yaitu abstrak ini merupakan ringkasan singkat dari isi jurnal yang akan ditulis secara jelas dan padat. Abstrak ini akan mengisi beberapa poin-poin penting, yaitu termasuk daripada tujuan, metode yang digunakan, kemudian hasil dan juga kesimpulan penelitian, dan ini akan masuk pada ringkasan singkat di isi jurnal penelitian. Kemudian pada poin pendahuluan dan sebelumnya saya ingin mendefinisikan terkait dengan penelitian itu bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan baru atau meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena. Berikutnya adalah bahwa penelitian ini juga dilakukan dalam berbagai bidang seperti sains, teknologi, sosial, dan juga humaniora. Masuk pada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini akan menjelaskan alasan atau motivasi dilakukannya penelitian. Artinya bahwa ketika kita mulai menulis di pendahuluan, kita harus memberikan gambaran dengan baik bahwasanya ketika kita melakukan penelitian harus jelas daerahnya supaya latar belakangnya ini lebih mencerminkan terkait dengan fenomena-fenomena pada objek yang akan diteliti. Kemudian di latar belakang penelitian harus ditulis dengan jelas dan ringkas serta menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki urgensinya. Artinya bahwa ketika sebagai peneliti menulis sesuatu tentu ada tujuan yang akan diperoleh atau ada hasil yang ingin dicapai ketika kita menulis di latar belakang penelitian. Kemudian tujuan penelitian merupakan juga bagian yang tidak dapat dipisahkan pada jurnal penelitian karena tujuan penelitian ini adalah merupakan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian harus ditulis dengan jelas dan dapat diukur sehingga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan penelitian. Karena nantinya tujuan-tujuan penelitian ini kita akan bisa memperoleh hasilnya pada pembahasan dan juga pada kesimpulan. Kemudian tinjauan pustaka, yaitu merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian, yaitu termasuk poin-poin atau bagian-bagian yang relevansi, yaitu adalah variabel-variabel penelitian. Kemudian masuk pada bagian kerangka berpikir, yaitu kerangka berpikir adalah teori atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang akan diteliti. Kerangka berpikir juga harus ditulis dengan jelas dan logis sehingga dapat membantu peneliti dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Artinya bahwa dengan berdasarkan teori atau konsep yang digunakan pada penelitian itu, maka akan memberikan sebuah acuan sehingga nantinya lebih mudah si peneliti untuk menginterpretasikan hasilnya berdasarkan tadi poin-poin atau variabel-variabel yang digunakan pada penelitian tersebut. Kemudian hipotesis penelitian merupakan juga yang harus dijawab nantinya pada pembahasan, ya, di mana hipotesis penelitian ini juga harus sama dengan rumusan
penelitian, di mana misalkan adalah rumusan penelitiannya ada 4, maka hipotesis penelitiannya harus ada 4. Artinya bahwa ketika ada rumusan, maka akan diberikan suatu dugaan, sementara itu berdasarkan teori atau konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan hasilnya nanti juga harus menyesuaikan berdasarkan data yang diperoleh dan juga dianalisis setelah diolah data tersebut. Masuk pada metode penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Bagaimana Anda melakukan penelitian tersebut? Metode apa yang Anda gunakan atau pendekatan apa saja yang Anda gunakan? Kemudian bagaimana cara Anda untuk mengumpulkan data? Bisa melalui wawancara, survei, atau dengan kuesioner terbuka ataupun dengan kuesioner tertutup. Kemudian adalah kita juga nantinya akan menganalisis data tersebut ketika data sudah terkumpul, ya. Data dapat kita kumpulkan berdasarkan populasi atau sampel yang akan kita gunakan. Kemudian metode penelitian harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kita. Ini juga harus relevansi atau konsistensi dari rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, sehingga nantinya ada relevansi dari keseluruhan isi jurnal penelitian itu sendiri. Kemudian hasil penelitian adalah hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian. Berdasarkan sumber data yang kita peroleh, maka kita akan mengemukakan atau memperoleh hasil penelitian kita. Kemudian hasil penelitian ini juga harus disajikan dengan jelas dan terorganisir sehingga mudah dipahami. Artinya bahwa kembali tadi pada secara konsistensi daripada isi penelitian itu sendiri, harus relevansi dan juga harus konsisten dari rumusan masalah, kemudian hipotesisnya, sehingga nantinya mudah dipahami, termasuk dari kerangka-kerangka berpikirnya. Ini harus dijawab pada hasil penelitian, sehingga para pembaca, terutama para peneliti atau penulis sendiri, untuk mudah memahami apa yang ditulis. Kemudian pembahasan yaitu adalah proses menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian. Artinya bahwa ketika sudah menyelesaikan mengolah data, kemudian dianalisis, kemudian baru kita bisa menginterpretasikan hasilnya. Artinya bahwa hasil yang saya peroleh dari penelitian saya setelah dianalisis, maka kita bisa menginterpretasikan hasil penelitian itu sendiri berdasarkan analisis kita. Ya, misalkan apakah ada pengaruh daripada faktor X terhadap Y atau tidak, sehingga berdasarkan itu kita bisa memberikan sebuah interpretasi dari hasil penelitian. Kemudian, pembahasan harus ditulis dengan jelas dan logis, serta menunjukkan relevansi hasil penelitian dengan teori atau konsep yang digunakan. Ini yang harus dipahami, bahwa ketika kita memuat suatu teori atau konsep yang kita gunakan harus relevansi, sehingga nantinya memberikan suatu hasil yang maksimal. Apakah misalkan itu tentang dengan motivasi, bagaimana dengan hasil analisis kita terkait dengan motivasi itu? Ini harus bisa menunjukkan bahwa memang dari teori-teori yang kita gunakan, maka motivasi itu sangat bermanfaat atau mendorong seseorang untuk bekerja lebih banyak. Maka dari situ, maka hasilnya harus seimbang atau serelevansi dengan teori-teori yang kita gunakan, sehingga ketika kita menggunakan teori, maka harus relevansi dan bisa menunjukkan bahwa ternyata motivasi itu adalah memberikan suatu dorongan, misalkan dengan adanya pemberian sesuatu dari kinerja-kinerja atau prestasi yang diraih oleh karyawan. Masuk pada kesimpulan adalah merupakan rangkuman dari hasil penelitian. Kesimpulan itu adalah bisa kita ambil dari pembahasan dari hasil interpretasi tadi yang sudah kita deskripsikan. Kemudian adalah
Kesimpulan juga akan merangkum hasil penelitian dan menjawab hipotesis penelitian. Kalau tadi hipotesisnya ada 4, maka rangkumannya adalah harus ada 4. Kemudian juga kesimpulan harus menyajikan saran untuk penelitian selanjutnya, bahwa kalau misalkan ada kelemahan-kelemahan yang diperoleh pada proses penelitian, ataupun misalkan ada hasil yang diperoleh dan bisa diberikan suatu informasi sehingga nantinya dapat dipakai oleh para penelitian selanjutnya. Kemudian daftar pustaka membuat daftar sumber yang digunakan dalam penelitian. Daftar pustaka harus ditulis dengan format yang baku. Nah, ini juga harus perlu diperhatikan sebagai para penulis penelitian, harus memuat dengan format-format yang baku ya. Artinya harus disesuaikan, dan terutama kalau misalkan ada jurnal yang akan kita submit pada jurnal tersebut, maka kita harus melihat seperti apa format-format mereka sehingga nantinya lebih mudah bagi kita untuk menyesuaikan. Demikian rekan-rekan akademisi dan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan apa saja poin-poin yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai menulis artikel penelitian. Itu saja, semoga bermanfaat.